Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Zulkaida, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Kampar. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Koneksi antar materi pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Yang pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun filosofi Pratap Triloka, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa Tut Uri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo memiliki makna ketika menjadi pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan Ing Madya Mangunkarsa memiliki makna seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Dan Tut Uri Handayani memiliki makna bahwa seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Dari filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, seorang guru memiliki pengaruh dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk itulah modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran sangat penting dipelajari oleh guru. Apabila seorang guru menghadapi dilema etika di kelas ataupun di sekolah, dapat menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan satu keputusan.
Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentunya akan berpengaruh kepada prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan. Karena dalam mengambil keputusan ada prinsip berbasis peraturan. Apabila dalam diri kita sudah tertanam nilai-nilai kepatuhan ataupun nilai kejujuran, maka kita tidak akan pernah mau untuk melanggar peraturan. Nah, di dalam mengambil keputusan, kita akan berpikir 2 kali untuk melanggar peraturan tersebut. Apabila dalam diri kita lebih kuat nilai peduli terhadap orang lain, maka kita condong untuk memakai prinsip berbasis rasa peduli. Yang ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Kegiatan terbimbing pada materi pengambilan keputusan kaitannya dengan coaching adalah seorang coach memberi pertanyaan-pertanyaan terbuka dan membuat coach untuk dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Yang keempat, apakah pengambilan keputusan telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coachingnya adalah seorang guru. Maka untuk mengambil keputusan apa yang harus ia lakukan untuk menghadapi permasalahannya di sekolah, maka ia perlu mempelajari 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan agar komitmen atau rencana aksi yang akan ia laksanakan tidak salah di dalam pembelajaran siswa yang berpusat pada peserta didik. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, tentu akan menghadapi dilema etika dan bujukan moral. Pembahasan studi kasus pada modul ini memberikan contoh-contoh yang biasa terjadi, mungkin saja pernah dialami oleh sebagian. Yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Seorang guru ketika menghadapi dilema etika di sekolah hendaknya menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Ketika guru tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat, maka akan berdampak kepada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada organisasi atau sekolah itu sendiri. Berikutnya yang ketujuh, apakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan
untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan di lingkungan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika diantaranya adalah yang pertama, belum adanya kesamaan pemahaman tentang dilema etika dan bujukan moral. Calon guru penggerak bisa mensosialisasikan kepada warga sekolah tentang dilema etika dan bujukan moral, serta 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Dan calon guru penggerak bisa menerapkannya di sekolah dan sebagai teladan. Yang kedua, 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengambilan keputusan belum menjadi budaya positif di sekolah. Yang ketiga, tertutup pada perubahan. Warga sekolah yang tidak mau berubah mindsetnya untuk jauh lebih baik. Yang kedelapan, pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengalaman yang memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Dapat dilihat ketika seorang guru mengambil keputusan untuk mendiferensiasikan pembelajaran, dengan demikian setiap murid akan dapat terpenuhi kebutuhannya. Dengan mendiferensiasikan konten, proses, dan produk, begitu juga dengan memenuhi kebutuhan murid melalui kesiapan belajar. Minat melalui persiapan belajar, minat dan profil belajar bukan saja tingkat guru dalam proses pembelajaran. Berikutnya yang ke-9, bagaimanakah seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus memahami paradigma pengambilan keputusan. Ada hubungan erat antara keputusan masa sekarang dengan masa depan murid. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada perubahan murid ke depannya. Jika saat ini kita mengambil keputusan yang salah, maka akan berdampak kepada masa depan murid. Dengan demikian, kita sudah menghambat langkahnya untuk mencapai cita-cita. Berikutnya yang ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan uraian adalah bahwa kita harus mempelajari pengambilan keputusan dengan tepat dalam pembelajaran yang memerdekakan murid demi kebaikan mereka di masa yang akan datang. Nah, demikianlah uraian koneksi antar materi pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran modul 3.1. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.